pagi kita ikuti penyampaian informasi dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Bone dalam Warta Bone. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone. Sari berita. Maskot Pilkada Bone terinspirasi filosofis bendera Kerajaan Bone. Ribuan anggota PPS terpilih diharapkan mampu menjaga integritas pilkada. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Sri Ulfa. Terinspirasi dari filosofis bendera Kerajaan Bone, KPU Bone meluncurkan La Garuda sebagai maskot Pilkada 2024. Ayunia Nindiati melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bone memilih La Garuda sebagai maskot pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati Bone tahun 2024. Ketua KPU Bone Yusran Tajudin mengatakan, filosofi maskot La Garuda berasal dari bendera Kerajaan Bone yang menurut sejarah di mana ada bendera Bone berarti Kerajaan Bone pernah berkuasa di tempat tersebut. Oleh karena itu, lanjut Yusran, tema demokrasi pilkada di Bone ini identik dengan kekuasaan. Maka pihak KPU Kabupaten Bone mengambil maskot La Garuda menjadi maskot yang akan mengawal Pilkada Bone sampai selesai hingga tanggal 27 November mendatang. Disebutkan, La Garuda menunjukkan filosofi kesatria sehingga diharapkan Pilkada Bone ini melahirkan pemimpin yang memiliki jiwa kesatria, punya telinga yang lebar mendengarkan aspirasi masyarakat, membangun Bone dan menyejahterakan masyarakatnya. La Garuda berasal dari kata La dan Garudai. La itu panggilan lelaki bugil. Garuda itu istilah bendera Kerajaan Bone. Secara menyeluruh, Garuda menunjukkan sebuah filosofi kesatria. Pemimpin yang ingin kita dapatkan nanti, apakah gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, menunjukkan sikap kesatria yang mampu untuk memimpin Sulawesi Selatan pada umumnya dan bupati dan wakil bupati di Bone pada khususnya. Punya telinga yang lebar untuk mendengarkan aspirasi semua masyarakat Kabupaten Bone, punya sayap untuk terbang, ikut membangun Kabupaten Bone dan mensejahterakan masyarakatnya. Ditambahkan Yusran, dengan mengusung tagline Pilkada untuk Kita, ia mengajak masyarakat menyukseskan Pilkada Bone, baik itu pemilihan Bupati Wakil Bupati maupun pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Ketua KPU Bone Yusran Tajudin mengingatkan 1.116 anggota PPS yang terpilih dapat menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya. Laporan Suryani Arifin. KPU Kabupaten Bone telah melantik 1.116 orang menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara atau PPS yang ditugaskan di 372 desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Bone. Ketua KPU Bone Yusran Tajudin mengingatkan agar anggota PPS tidak bermain uang dalam melaksanakan tugasnya karena merupakan ujung tombak dari demokrasi. Selain itu, ia pun menghimbau para anggota PPS harus menjunjung tinggi integritas dalam mengemban amanah. Jika ditemui anggota PPS yang melanggar dan ketahuan menerima sogokan, maka pihaknya akan menindak tegas dan kemungkinan diberhentikan kepesertaannya sebagai anggota PPS. Semoga yang baru dilantik ini bisa menjalankan amanah sesuai dengan regulasi dan PKPU yang mengatur kami dalam proses dan jadwal tahapan yang berlangsung. Kemudian tetap solid, semoga semua jadwal dan tahapan bisa kita selesaikan secara bersama-sama, secara kolektif dan kolegial. Karena kami ini adalah penyelenggara pemilu, supaya tidak keluar dari integritasnya dan loyalitasnya terhadap lembaga serta profesionalismenya. Menjaga kode etik kalau ada yang kita dapatkan melakukan hal-hal di luar dari proses tahapan dan jadwal pilkada ini yang mampu mempengaruhi kode etik, maka kami akan berikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara salah satu anggota PPS terpilih, Aidil, mengatakan menjadi seorang anggota Panitia Pemungutan Suara memiliki kesan tersendiri karena pada pemilu lalu ia juga telah bertugas sebagai anggota PPS.
Saat dimintai tanggapannya terkait nominal gaji PPS, ia mengaku tidak masalah, sebab selain menjadi anggota PPS, ia juga berprofesi sebagai dosen. Karena sudah ada pengalaman dari pemilu, jadi melihat antusias teman-teman, dukungan dari teman-teman lama, ya sehingga memberanikan diri kembali untuk mendaftar dan berjuang kembali. Motivasinya yang pertama, dukungan dari teman-teman pemilihannya, kebersamaan. Anggota PPS yang telah terpilih akan bekerja selama 8 bulan, terhitung mulai tanggal 26 Mei hingga 26 Januari 2025 mendatang. Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone menilai estetika kota berpotensi rusak dengan maraknya alat peraga kampanye terpaku di pohon. Ayunia Nindiati kembali melaporkan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bone, Dray Febrianto menyayangkan alat peraga kampanye marak ditemukan terpaku hingga terikat di pohon di setiap sudut jalan, baik di desa maupun kota Bone. Dikatakan, selain berdampak pada kerusakan lingkungan, juga berdampak pada keestetikan lingkungan. Dray mengaku, penertiban APK sudah dilakukan pada pemilu 2024, baik pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden lalu. Namun belakangan, kembali marak terpasang oleh oknum tidak bertanggung jawab. Untuk mengatasi hal ini, Dray berharap perlunya sinergitas dari seluruh pihak stakeholder terkait, Satpol PP dan Bawaslu, sebagai garda terdepan penegakan perda dan aturan yang berlaku terkait pemakuan pohon yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi jawaban saya singkat saja, jangan pernah berharap kepada para calon pemimpin yang secara sadar memaku alat peraganya pada pohon untuk mereka ketika terpilih akan berpikir tentang kepentingan lingkungan. Karena untuk hal yang kecil saja mereka tidak bisa lakukan. Kami itu tidak punya kewenangan kalau kami yang mencabut APK, ya pasti kami akan dikomplain karena bukan kewenangan kami. Dia ada Satpol dengan Bawaslu yang menegur seperti itu. Adapun lokasi yang ditemukan memasang APK di pohon, utamanya seputaran Kota Bone diantaranya Jalan Andalas atau tidak jauh dari kawasan ruang terbuka hijau, Jalan Sulawesi, Jalan Mangga, Jalan Manurunge, hingga Jalan Kiai Haji Agus Salim. Kecamatan Tondra keluar sebagai juara umum cabang olahraga judo pada Pekan Olahraga Kabupaten Porkap Bone 2024. Berikut laporan Ahmad Kafi. Pejudo dari kontingen Kecamatan Tondra berhasil meraih gelar juara umum dalam cabang olahraga judo di Pekan Olahraga Kabupaten Porkap Bone 2024 setelah berlaga sengit selama 2 hari. Ketua Cabang Olahraga Judo Andi Akbar mengatakan, Tondra berhasil mengumpulkan total 6 medali, terdiri dari 3 emas dan 3 perunggu, yang diperoleh dari beberapa kelas yang dipertandingkan. Medali emas diraih oleh atlet andalan Tondra, Muhjumadi di kelas 51 kg, Reska di kelas 48 kg putri, dan Azrizal di kelas plus 100 kg. Sementara itu, medali perunggu diraih oleh Akbar di kelas 100 kg putra, Reski Amalia di kelas 63 kg putri, dan Andis di kelas 73 kg putra. Selain Kecamatan Tondra, posisi kedua diraih oleh tim judo dari Kecamatan Berebo yang mengumpulkan 2 emas, 2 perak, dan 3 perunggu. Posisi ketiga ditempati oleh Kecamatan Bontocani dengan raihan 2 emas dan 2 perak, disusul oleh Kecamatan Ajang Ala yang memperoleh 2 emas dan 1 perunggu. Adapun kontingen untuk sementara yang memimpin perolehan medali yaitu Kecamatan Tondra dengan 3 medali emas, 2 perak dan 3 perunggu. Disusul Kecamatan Barabo 2 emas, 2 perak, 3 perunggu. Kemudian yang ketiga Kecamatan Peneteriatan 2 emas, 1 perak dan 3 perunggu. Dengan keberhasilan ini, Kecamatan Tondra berhasil mencatatkan prestasi yang membanggakan dalam Porkap Bone 2024 dan menunjukkan kualitas serta dedikasi tinggi para atlet judonya. Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi, sampai jumpa.